Pos 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami bab 13 tentang penyakit sistem muskuloskeletal. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Nia Khadijah, saya Siti Lamatia, saya Jinta Nurani Segar, saya Kalina Sinirul, saya Rahmatika Putri, saya Nurnia Ramadhani. Pengertian diagnosa reumatoid bursitis. Bursitis adalah pandangan pada bursa, yaitu pelumas dan bantalan dan sekitar sendi yang berfungsi mengurangi geseran antara tulang dan tendon saat bergerak. Yang kedua, gejala diagnosa. Gejala utama bursitis adalah nyeri sendi atau kaku pada sendi yang meradang, rasa nyeri sendi yang akan bertambah parah saat sendi tersebut digerakkan atau ditekan. Yang ketiga, pengobatan dan terapi diagnosa. Pengobatan bursitis akan disesuaikan dengan penyebab dan kondisi pasien. Tujuan pengobatan adalah untuk meredakan keluhan yang mengatasi penyebabnya. Untuk penanganan awal dapat beberapa langkah, yaitu mengompres sebanyak 10 menit di dalam 2 atau 3 hari. Yang keempat, pemeriksaan fisik penunjang. Pemeriksaan laboratorium, 2 metode pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk memastikan penyebab bursitis adalah pemeriksaan darah dan analisa cairan sendi dari sendi yang meradang. Untuk mencari kode dari penyakit reumatoid, pertama-tama kita buka SID10 volume 3 dengan letem R. Reumatoid dengan kode M06.9 halaman 63. Dan untuk memastikannya kita buka SID10 volume 1 dengan letem M 06.9 halaman 563. M02.3 Reiter disease. 1. Pengertian diagnosa Reiter disease. Sindrom Reiter atau artritis reaktif adalah nyeri sendi disertai pembengkakan yang dipicu oleh infeksi pada bagian lain dari tubuh, seperti usus, alat kelamin, dan saluran kemih. 2. Gejala diagnosa. Tanda dan gejala artritis reaktif umumnya mulai 1 hingga 4 minggu setelah terpapar infeksi pemicu. Berikut adalah berbagai tanda dan gejala sindrom Reiter yang umumnya terjadi. Pertama, nyeri dan kekakuan. Kedua, masalah buang air kecil. Yang ketiga, pembengkakan. Yang keempat, masalah kulit. Dan yang kelima, nyeri punggung bawah. Ketiga, pengobatan dan terapi. Selain pengobatan dokter, Anda juga perlu menerapkan perawatan rumah untuk membantu meningkatkan efektivitas pemulihan tubuh dari penyakit. Keempat, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang. Selama pemeriksaan fisik, dokter akan memeriksa sendi Anda untuk melihat tanda dan gejala peradangan, seperti pembengkakan, kehangatan, dan nyeri tekan, dan menguji retakan gerak tubuh. Anda juga perlu mengikuti serangkaian tes kesehatan. Pertama, blood test atau tes darah. Yang kedua, joint fluid test atau tes cairan sendi. Yang ketiga, imaging test atau tes pencitraan. Untuk mencari kode dari penyakit Reiter disease, pertama-tama kita buka SID10 volume 3 dengan letem R. Reiter disease dengan kode M02.3 halaman 553. Dan untuk memastikannya kita buka SID10 volume 1 dengan letem M02 halaman 565. M05.2 Rheumatoid vasculitis. Vaskulitis adalah istilah umum untuk beberapa kondisi yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Penyakit ini juga disebut artritis atau arteritis. Gejala diagnosa. Gejala vaskulitis sangat beragam dan biasanya dihubungkan dengan berkurangnya aliran darah ke tubuh. Umumnya pengidap akan mengalami pegal-pegal, berkeringat di malam hari, kelelahan, munculnya ruam, demam, hilangnya denyut nadi pada tunggal tubuh, gangguan saraf seperti kebal atau lemas, turunnya berat badan, sakit kepala. Pengobatan dan terapi diagnosa. Beberapa pengobatan untuk menangani vaskulitis adalah
1. Kortikosteroid sebagai pengontrol peradangan. 2. Obat-obatan pelemah sistem kekebalan tubuh. Pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik. Untuk mendiagnosa vaskulitis, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala, gaya hidup, obat-obatan yang dikonsumsi, serta riwayat penyakit pada pasien dan keluarga. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat tanda-tanda yang ditemukan oleh vaskulitis. Untuk mencari kode dari penyakit rheumatoid vasculitis, pertama-tama kita buka ICD-10 volume 3 dengan letter R dengan kode M05.2 halaman 557. Dan untuk memastikannya kita buka ICD-10 volume 1 dengan letter M05.2 halaman 566. Pengertian diagnosa artrosis adalah istilah lain untuk artritis, sesuatu bentuk artritis. Ini adalah bentuk artritis yang paling umum. Normal dan ketegangan pada sendi dan tulang rawan Anda menyebabkannya. Tulang rawan adalah jaringan iklim yang menutupi ujung tulang Anda, memungkinkan menghilang sama sekali dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan kontak tulang ke tulang di sendi adalah yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Tanda dan gejala diagnosa pada tahun awal penderitaan osteoartritis dapat mengalami keluhan rasa sakit dan nyeri sendi dan sendi kaku. Gejala tersebut akan berkembang secara perlahan dan makin parah. Sering waktu kondisi ini menyebabkan penderita kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Pengobatan dan terapi diagnosa yang dapat dilakukan dengan obat-obatan, fisioterapi, operasi, olahraga, diet. Untuk mencari kode dari penyakit artrosis, pertama-tama kita buka ICD-10 volume 3 dengan letter A dengan kode M19.9 halaman 65. Dan untuk memastikannya kita buka ICD-10 volume 1 dengan letter M 19.9 halaman 573. M25.0 Hemarthrosis. Pengertian dari hemarthrosis adalah perdarahan pada ruang sendi. Sendi yang paling sering mengalami hemarthrosis adalah sendi lutut, pergelangan kaki, dan siku. Meskipun bisa juga terjadi pada pinggul, bahu, dan pergelangan tangan. Tanda dan gejala pada diagnosis hemarthrosis. Jika pendarahan yang terjadi cukup banyak, maka akan menimbulkan gejala seperti nyeri pada sendi, bengkak pada sendi, kemerahan di sekitar sendi, sendi terasa hangat, sendi menjadi kaku, memar-memar di sekitar sendi, penurunan ruang gerak sendi, atau sendi tidak dapat ditekuk. Faktor pembekuan darah. Mengutip Medical News Today, berikut beberapa perawatan yang dilakukan untuk penderita hemarthrosis, yaitu operasi sinovektomi untuk mengangkat lapisan sinovial sendi, yaitu lapisan yang mengandung pembuluh darah, sehingga dapat menghentikan perdarahan. Yang keempat, pemeriksaan fisik dan penunjang. Dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala yang dialami, riwayat kesehatan, dan pengobatan, serta operasi yang pernah dijalani pasien. Untuk menegakkan diagnosis, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen untuk mendeteksi adanya kerusakan di sendi. Cara pencarian kode. Dengan ICD-10 volume 3, letter yang dicari adalah huruf H, yaitu hemarthrosis non-traumatik dengan kode M25.0 halaman 307. Kemudian ICD-10 volume 1, M25 outer joint disorder not elsewhere classified. Hemarthrosis dengan kode M25.0 halaman 576. Tindakannya didapat dari ICD-9 tahun 2010.
dengan letter A, yaitu artroskopi dengan kode 80.20. Di bagian keni dengan kode 80.26 halaman 285. M33.2 Polymyositis. Pengertian polymyositis. Polymyositis adalah peradangan pada otot-otot di kedua sisi tubuh sehingga menyebabkan lemah otot. Polymyositis dapat mempengaruhi kerja otot-otot di seluruh tubuh, terutama otot bahu, paha, dan pinggul. Dan gejala dari polymyositis. Yang pertama ada nyeri dan bengkak pada otot. Yang kedua ada nyeri sendi. Yang ketiga ada kelelahan. Yang keempat demam. 5 kesulitan menelan. 6 penurunan berat badan. Yang ketujuh ada napas pendek yang disebabkan gangguan jantung dan paru-paru. Yang ketujuh ada fenomena Raynaud, yaitu gangguan aliran darah. Pengobatan dan terapi diagnosa. Pengobatan dan terapi diagnosa. Yang pertama ada pengobatan, yaitu belum ada obat untuk menyembuhkan polymyositis. Pengobatan baru sebatas untuk meredakan gejala serta meningkatkan kekuatan dan fungsi otot. Terapi yang dapat dilakukan adalah fisioterapi. Fisioterapi merupakan latihan yang berfokus untuk menguatkan otot. Komplikasi polymyositis yang pertama ada infeksi, gangguan pernapasan, gangguan jantung, disfagia, dan juga malaabsorpsi. Yang terakhir ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Pertama yang dapat dilakukan adalah dengan cara tes darah untuk mendeteksi kerusakan jaringan otot melalui peningkatan enzim kreatif. Yang kedua ada dengan penandaian dengan MRI untuk melihat kondisi otot dan menilai ada dan tidaknya tanda-tanda peradangan pada otot. Yang ketiga ada elektromiografi, yaitu untuk melihat aktivitas yang tidak baik untuk otot. Yang keempat ada biopsi otot untuk mendeteksi sel atau jaringan yang tidak normal, termasuk tanda peradangan pada otot, dan mengambil dan memeriksa serta mengsampelkan jaringan otot. Untuk mencari kode dari penyakit polymyositis, pertama-tama kita buka ICD-10 volume 3. Kita mencari alfabet dari huruf P sesuai dengan abjad pertama hurufnya. Dan polymyositis ada di letter M 33.2. Untuk memastikannya benar atau tidak, maka kita buka ICD 10 volume 1. Ternyata benar polymyositis ada di ICD 10 volume 1 di letter M 33.2. Untuk pencarian kodenya lanjut kita buka ICD 9. Tindakan yang dapat dilakukan adalah elektromiogram. Elektromiogram adalah aktivitas pendeteksi yang tidak baik untuk otot. Jadi kodenya adalah 98.3 di halaman 320. Sekian dan terima kasih. M33.2 Polymyositis. Pengertian polymyositis. Polymyositis adalah peradangan pada otot-otot di kedua sisi tubuh sehingga menyebabkan lemah otot. Polymyositis dapat mempengaruhi kerja otot-otot di seluruh tubuh, terutama otot bahu, paha, dan pinggul. Dan gejala dari polymyositis. Yang pertama ada nyeri dan bengkak pada otot. Yang kedua ada nyeri sendi. Yang ketiga ada kelelahan. Yang keempat demam. 5 kesulitan menelan. 6 penurunan berat badan. Yang ketujuh ada napas pendek yang disebabkan gangguan jantung dan paru-paru. Yang ketujuh ada fenomena Raynaud, yaitu gangguan aliran darah. Pengobatan dan terapi diagnosa. Pengobatan dan terapi diagnosa. Yang pertama ada pengobatan, yaitu belum ada obat untuk menyembuhkan polymyositis. Pengobatan baru sebatas untuk meredakan gejala serta meningkatkan kekuatan dan fungsi otot. Terapi yang dapat dilakukan adalah fisioterapi. Fisioterapi merupakan latihan yang berfokus untuk menguatkan otot. Komplikasi polymyositis yang pertama ada infeksi, gangguan pernapasan, gangguan jantung, disfagia, dan juga malaabsorpsi. Yang terakhir ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Pertama yang dapat dilakukan adalah dengan cara tes darah untuk mendeteksi kerusakan jaringan otot melalui peningkatan enzim kreatif. Yang kedua ada dengan penandaian dengan MRI untuk melihat kondisi otot dan menilai ada dan tidaknya tanda-tanda peradangan pada otot.
Yang ketiga ada elektromiografi, yaitu untuk melihat aktivitas yang tidak baik untuk otot. Yang keempat ada biopsi otot untuk mendeteksi sel atau jaringan yang tidak normal, termasuk tanda peradangan pada otot, dan mengambil dan memeriksa serta mengsampelkan jaringan otot. Untuk mencari kode dari penyakit polimiositis, pertama-tama kita buka ICD-10 volume 3. Kita mencari alfabet dari huruf P sesuai dengan abjad pertama hurufnya. Dan polimiositis ada di Latin M 33.2. Untuk memastikannya benar atau tidak, maka kita buka ICD-10 volume 1. Ternyata benar polimiositis ada di ICD-10 volume 1 di Latin M 33.2. Untuk pencarian kodenya lanjut kita buka ICD-9. Tindakan yang dapat dilakukan adalah elektromiogram. Elektromiogram adalah aktivitas pendeteksi yang tidak baik untuk otot. Jadi kodenya adalah 98.3 di halaman 320. Sekian dan terima kasih.